Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Vendra Nugroho Channel. Pada kesempatan kali ini kita kembali di kelas sains. Di kelas sains kali ini kita akan melakukan percobaan membuat ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Halo sahabat cerdas, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan sampah organik yang berupa limbah dapur. Sampah dapur ternyata tidak hanya sekedar sampah. Sampah ini masih memiliki kebermanfaatan apabila diolah kembali menjadi hal lain. Hal yang paling sering dilakukan untuk memanfaatkan sampah dapur adalah dengan menjadikan sampah dapur menjadi pupuk organik. Namun untuk kali ini kita akan mengubah sampah dapur menjadi ekoenzim. Nah, apa itu ekoenzim? Nah, kali ini kita akan belajar tentang ekoenzim, mengenal manfaatnya, dan kita akan langsung membuatnya. Sahabat cerdas, ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi antara limbah dapur seperti kulit buah atau sayur-sayuran dengan air dan gula. Nah, ekoenzim ini dikembangkan atau ditemukan oleh Dr. Rosukon Phompanphong, pendiri dari Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Beliau aktif melakukan penelitian mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun. Manfaat ekoenzim antara lain, pertama sebagai cairan pembersih serbaguna. Hasil dari ekoenzim dapat digunakan untuk mencuci baju, membersihkan kaca, mengepel lantai, dan menyikat kamar mandi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Ekoenzim yang dimanfaatkan untuk menjadi pupuk tanaman dapat digunakan sebanyak 30 ml yang kemudian dicampurkan dengan 2 liter air. Semprotkan pada tanah atau langsung pada tanaman. Tapi ingat, jangan menggunakan ekoenzim murni untuk pupuk tanaman, karena justru tanaman akan mati. Kemudian yang ketiga, digunakan sebagai pengusir hama. Cukup semprotkan 15 ml ekoenzim yang dicampur dengan 500 ml air ke tempat yang menjadi target pembasmian hama membandel. Kemudian yang keempat, dapat digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, pada proses fermentasinya, karbon dioksida akan diubah menjadi karbonat atau CO3 sebagai senyawa yang bermanfaat dalam menjaga tanaman laut dan kehidupan biotanya. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan ekoenzim, kita sudah berkontribusi dalam melestarikan lingkungan kita. Nah, sekarang cara membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Bahan yang kita siapkan di sini adalah 500 ml air, kemudian 50 gram gula pasir. Kita juga bisa menggunakan gula Jawa, kemudian 150 gram kulit buah. Kemudian alatnya botol plastik bekas ukuran 1 liter, kemudian timbangan digital dan corong. Nah, untuk langkah pembuatannya perlu kita ketahui perbandingan antara gula, kemudian sampah organik dan air adalah 1 bagian gula, kemudian 3 bagian sampah organik dan 10 bagian air. Untuk langkahnya, yang pertama gunakan wadah plastik. Jangan pakai wadah logam karena kurang elastis. Kemudian yang kedua, masukkan 500 ml air ke dalam wadah plastik dan 50 gram gula. Kemudian aduk hingga larut. Yang ketiga, masukkan sisa kulit buah atau sayur ke dalam wadah. Keempat, sisakan ruang untuk proses fermentasi. Oleh karena itu, jangan isi wadah hingga penuh. Kemudian yang kelima, aduk perlahan isi wadah plastik yang sudah terisi dengan larutan air dan gula. Tidak perlu dikocok. Jika tadi sudah kita aduk hingga larut, sebenarnya tidak perlu kita aduk lagi. Kemudian yang keenam, buka tutup wadah setiap hari selama 1 bulan pertama setelah diaduk. Karena dalam 1 bulan pertama, gas akan dihasilkan dari proses fermentasi. Jadi pada bulan pertama kita perlu membukanya setiap hari atau 2 hari sekali untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi.
Kemudian yang ketujuh, simpan di tempat yang dingin atau suhu ruangan, kering dan memiliki ventilasi yang baik. Hindari sinar matahari langsung dan jangan disimpan di dalam kulkas. Setelah 3-6 bulan, panen ekoenzim akan selesai dan dapat digunakan. Kemudian ada catatan penting. Yang pertama, gunakan wadah yang bisa mengembang karena wadah akan terisi gas. Maka dari itu perlu dibuka periodically atau rutin pada bulan pertama untuk mengeluarkan gas. Yang kedua, warna ideal dari ekoenzim adalah coklat gelap. Jika berubah menjadi hitam, tambahkan gula dalam jumlah yang sama untuk memulai proses fermentasi lagi. Yang ketiga, mungkin memiliki lapisan putih, hitam atau coklat di atas enzim. Abaikan saja. Jika Anda menemukan lalat dan cacing dalam wadah, biarkan, dan reaksi kimia enzim akan melarutkannya secara alami. Dan yang keempat, ekoenzim tidak akan pernah kadaluarsa, maka jangan simpan di kulkas. Demikian tadi sahabat cerdas cara membuat ekoenzim. Sekarang mari kita coba untuk membuatnya. Bagaimana sahabat cerdas? Sudah tahu kan apa itu ekoenzim? Nah, sekarang kita akan langsung membuatnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan. Untuk bahannya kita membutuhkan, di sini adalah sampah organik. Kita gunakan kulit buah. Di sini kita menggunakan kulit buah jeruk. Kemudian menggunakan gula. Kita gunakan gula Jawa. Bisa juga menggunakan gula pasir. Kemudian air. Untuk alatnya kita menggunakan botol ukuran 1500 ml atau juga bisa 1000 ml atau 1 liter karena kita cuma menggunakan 500 ml air. Nah, baik, untuk perbandingannya, jadi ini ada perbandingannya. Perbandingan antara kulit buah, gula dan air adalah 3 bagian kulit buah, 1 bagian gula dan 10 bagian air. Jadi di sini kita gunakan 150 gram kulit buah, kemudian 50 gram gula dan 500 ml air. Oke, sekarang kita timbang dulu kulit buahnya. Kulit buahnya kita gunakan 150 gram. Kita gunakan 150 gram. Oke, sudah 150 gram. Kemudian gulanya kita timbang juga. Gulanya 50 gram. Timbang gula 50 gram. Ini pakai gula Jawa jadi sudah dihaluskan terlebih dahulu agar nanti mudah larut. 50 gram. Timbang 50 gram. 47. Oke, sudah 50 gram. Kemudian kita gunakan 500 ml air. Nah, kita campurkan gula ini ke dalam 500 ml air. Kemudian kita aduk agar larut. Ya, kita aduk sampai larut. Kita aduk sampai larut. Oke,
Oke, selanjutnya kita masukkan kulit buah ini ke dalam botol yang sudah kita siapkan. Kita masukkan. Sahabat cerdas, setelah kita memasukkan kulit buahnya, kita akan memasukkan airnya. Kita masukkan air gula tadi, kita masukkan. Nah, jika sudah, kita tutup rapat. Nah, proses fermentasi dari ekoenzim ini adalah 3-6 bulan, kurang lebih 3 bulan. Nah, untuk 1 bulan pertama fermentasi ini akan menghasilkan gas. Jadi perlu setiap hari atau 2 hari sekali kita buka tutupnya untuk mengeluarkan gasnya. Dan perlu sahabat cerdas ketahui, jangan sampai membuatnya penuh ya, karena nanti untuk memberi ruang fermentasi, jadi kita sisakan ruang untuk fermentasi, jadi jangan sampai penuh. Nah, itu demikian tadi sahabat cerdas cara membuat ekoenzim. Kita masih perlu menunggu sampai 3 bulan ke depan agar ini jadi. Demikian tadi sahabat cerdas cara membuat ekoenzim. Mudah bukan cara membuatnya? Sahabat cerdas di rumah bisa mencoba membuatnya. Sampai jumpa di kelas sains berikutnya. Sampai jumpa.